Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa belakangan ini sangat fenomenal. Ia mendadak menjadi sangat populer dan disorot oleh publik luas. Pernyataan teranyarnya yang tampak mengandung optimisme luar biasa adalah pada momen Hari Sumpah Pemuda kemarin. Dalam postingannya, Purbaya mengajak masyarakat Indonesia dari berbagai generasi agar optimis bahwa negara kita akan menjadi negara maju dan rakyat Indonesia akan kaya bersama alias sejahtera. Gayanya yang dicap koboi lantaran tanpa takut dan bahkan berani sikat para penjahat keuangan negara melalui pernyataan yang berani dan ceplas-ceplos. Ia merangkul berbagai pihak yang menurutnya berpotensi memajukan Indonesia, bahkan termasuk hacker handal Indonesia. Para investor dan bankir didengarnya dengan jeli dan menyelami masalah yang mereka suarakan terkait ekonomi dan permasalahannya. Namun meski jabatannya mentereng sebagai Menteri Keuangan, Purbaya tetap apa adanya bahkan terkesan sederhana. Ia tak sungkan makan siang di pinggir jalan yang dijajah oleh pedagang kaki lima. Inilah Purbaya, bintang yang tak pernah terbayang terbit dari panggung politik Indonesia. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share /channel YouTube ini. Purbaya kini menjadi bintang, ia menjadi sorotan publik luas. Padahal ia pejabat keuangan yang dikenal mengurus masalah keuangan dan di tengah rimba politik Indonesia dan bahkan dunia. Namun di tangan Purbaya bahasa ekonomi politik yang rumit dan pelik dibuatnya menjadi ringan, ringkas, dan lugas. Ulasannya singkat dan padat, namun lengkap dengan data yang valid dan terlihat sederhana. Masyarakat dari berbagai kalangan pun menjadi begitu terpukau dengan sosoknya, pernyataan-pernyataan dan kebijakannya mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat. Dan menariknya, pada momen peringatan Hari Sumpah Pemuda kemarin, Menteri Purbaya pun mengajak masyarakat Indonesia dari berbagai lintas usia agar harus memiliki rasa optimis bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan rakyatnya pun akan menjadi sejahtera. Seperti yang terlihat dalam caption di akun TikToknya kemarin menulis sebagai berikut. Gen X, Gen Milenial, dan Gen Alpha harus optimis dan Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya bersama. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Dari banyak generasi yang terpana dengan sosok Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru ini, salah satu yang memujinya adalah yang kini menjadi anggota DPR Pasha Ungu. Pemilik nama asli Sigit Punomo Samsudin Said ini pun menyampaikan pendapat positifnya terkait sosok dan kebijakan Purbaya di bidang ekonomi. Saya pribadi, kalau berpendapat Pak Purbaya keren ya. Dia punya cara tersendiri untuk menyampaikan strategi ya keuangan negara seperti apa ya, belanjanya bagaimana, memikirkan negara seperti apa. Keren aja sih, ada sesuatu yang baru lah yang kita lihat dari sosok Pak Purbaya. Ya mudah-mudahan gaya keren ini, gaya yang beda ini betul-betul bisa membuat Republik kita ini betul-betul bisa semakin baik ke depan. Menurut saya Pak Purbaya ini genuine ya, maksudnya dia alami, karakternya seperti itu, tidak dibuat-buat, cara dia menyampaikan juga seperti itu ya keren aja sih kalau menurut saya. Ini juluki kayak koboi nih. Keren lah. Ya kita tidak melihat bagaimana cara dia, tapi bagaimana impact perubahannya apa yang dilaksanakan dengan cara-cara dia sendiri. Keren sih Pak Purbaya top. Mungkin ya kalau kita secara psikologi masyarakat kita ini memang butuh yang figur-figur yang memang dianggap segar, fresh gitu loh, ya, yang tidak normatif, yang tidak protokol gitu kan. Ya ini mungkin sudah perkembangan zaman gitu kan. Jadi
eh, apa masyarakat kita rindu tokoh-tokoh, sosok-sosok yang beda, yang bisa memberikan apa sesuatu yang memang saya kira tidak bertele-tele, penyampainya juga tidak basa-basi gitu kan, tidak semuanya harus apa normatif gitu. Keren lah Pak Purbaya. Selain mengajak masyarakat Indonesia dari berbagai generasi agar yakin dan optimis bahwa negara kita akan maju dan masyarakatnya akan kaya. Bersama dalam aktivitas sehari-harinya, Menteri Purbaya juga terlihat berdiskusi dengan anggota DPR RI. Dari sosial media terungkap bahwa diskusi dalam suasana santai seperti itu dilakukan Purbaya terkait masalah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah apa saja yang tengah disiapkan atau yang akan dilakukan pemerintah, serta diskusi juga terkait soal apa yang sedang terjadi di parlemen saat ini. Ya biasa diskusi masalah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah yang disiapkan oleh pemerintah dan apa yang sedang terjadi di parlemen. Tapi yang paling penting adalah itu kan di media banyak keributan, katanya Pak Bisma pun ribut, padahal nggak pernah ribut apa-apa. Ya tadi saling traktir lah, saya makan, dia makan, dia pasti puasa, jadi saya traktir Pak Bisma pun. Makan di mana Pak? Ya restoran Pak, ada restorannya tuh. Jadi batasannya seperti itu, ya, kita nggak ada apa-apa, ada saling. Sebenarnya Pak Purbaya ini kan sangat baik dalam artian bahwa beliau ingin mengklarifikasi apa yang selama ini terjadi, bahwa tidak terjadi apapun di antara kita. Dan Pak Purbaya menyampaikan, Pak, kita ini kan harus menyambungkan hati. Kalau menyambungkan hati itu kan harus saling ketemu. Jadi Pak Purbaya menyampaikan bahwa beliau dalam rangka menjalankan semua tugas-tugasnya Bapak Presiden, maka beliau ingin mendapatkan dukungan. Dan saya sampaikan bahwa Partai Golkar sebagai partai pendukung utama Bapak Presiden Prabowo akan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, bagaimana beliau sukses sebagai Menteri Keuangan dalam rangka menjalankan tugas Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat. Entah dengan tujuan apa, langkah dan kebijakan selanjutnya dari Menteri Keuangan Purbaya adalah berniat akan mengundang hacker-hacker Indonesia yang jago dan menurutnya hebat-hebat. Menteri Purbaya pun mengakui bahwa hacker asal Indonesia sangat ahli dan jago di bidangnya. White hacker, mari kumpul, kita sama-sama bikin maju Indonesia. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Ini cepat sekali membaiknya dalam waktu yang singkat, dari D ke E jadi A+. Jadi saya kira sebetulnya sudah bagus sekali. Selain serius dalam kebijakan-kebijakan yang dieksekusinya, ada aksi lucu dari Menteri Keuangan Purbaya ketika ia hadir terlambat pada momen penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana, korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO, dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022. Acara tersebut digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pada momen tersebut tampak Purbaya sempat meluncurkan aksi guyon alias bercanda di hadapan Presiden Prabowo dengan mengajukan diri untuk push up sebagai hukuman atas keterlambatannya. Selain itu, viral juga video yang memperlihatkan tingginya optimisme Menteri Purbaya di bulan Oktober 2025 ini. Hal itu terlihat dari apa yang ia sampaikan terkait arti dari O di bulan kata Oktober, yaitu optimis sudah kembali lagi di masyarakat Indonesia, tentu saja terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia.
Happy Sunday guys. Oktober O-nya apa? Optimisme sudah balik lagi ke masyarakat. Harus terus optimis karena kita akan jadi negara maju. Tulis Purbaya ditambah hashtag kita kaya bersama. Oktober, O-nya apa? Optimisme sudah balik lagi ke masyarakat kita. Meski dijejal kesibukan sebagai pejabat Menteri Keuangan, rupanya Purbaya tak melupakan statusnya sebagai seorang suami. Maka, sebagaimana diposting di sosial media pribadinya, pada momen senggangnya Purbaya mengungkapkan bahwa ia mengajak sang istri tercintanya Ibu Ida Yulida ke bioskop untuk nonton film bersama. Saya ditemani istri tercinta pada Jumat malam tanggal 17 Oktober 2025 hadir dalam acara gala premier film Pengen Hijab di 21 Plaza Indonesia. Filmnya seru seperti nostalgia zaman masih muda, rekomen untuk ditonton di bioskop kesayangan Anda. By the way, kapan terakhir kalian nonton bioskop dengan orang yang kalian sayang? Dan seperti inilah momen bahagia Menteri Keuangan Purbaya ketika nonton film bersama dengan istri tercinta. Mencapai sesuatu itu banyak lika-likunya, tapi endingnya akhirnya berhasil membatik hijab. Malah saya jadi terharu juga karena saya pakai hijab. Oh, pakai hijab juga. Janganlah udah begini. 1 sampai 5. 1 sampai 10. 1 sampai 10 berapa? Ya. 9. Dari Bapak berapa? 9. Mana berani lawan istri? Mengejutkan, Menteri Keuangan Purbaya ajak rakyat Indonesia untuk yakin dan optimis bahwa negara kita akan menjadi negara yang maju dan bisa kaya bersama. Lantas, seperti apa pula terobosan Menteri Keuangan Purbaya yang mengajak masyarakat Indonesia untuk melaporkan dugaan permasalahan di Bea Cukai dan Pajak ke nomor pengaduan lapor Pak Purbaya? Postingan di sosial media, ia berbagi pengalamannya ketika makan siang ayam penyet cabe ijo yang dijual pedagang kaki lima di seberang kantor Kementerian Keuangan. Menu itu diketahui Menteri Purbaya atas rekomendasi dari para wartawan. Setelah mencicipi menu tersebut pada suatu momen makan siang, tak pelak, Menteri Purbaya mengakui kenikmatan dan kelezatan rasanya. Saking menunya mampu menggoyang lidahnya alias nikmat rasanya, Purbaya mengaku sampai menghabiskan 2 potong ayam penyet sambal ijo. Sebelum konferensi pers APBN kita, saya makan siang ayam penyet cabe ijo di seberang kantor Kementerian Keuangan Jalan Wahidin 2. Pekan lalu, saya dapat rekomen dari teman-teman wartawan untuk cobain makan ayam penyet cabe ijo di sana. Ternyata enak. Saya pesan ayamnya 2, sambalnya pedas mantap, minumnya es teh manis. Namanya ayam penyet sambal ijo Wafa 1. Saya lupa lagi, nggak nanya apakah ada di layanan online atau nggak. Tapi asli, enak, mending kalian coba. Tulis Purbaya di akun sosial media pribadinya. Gaya Purbaya rupanya menarik di mata selebriti seperti Ramzy, yang kini menjadi pejabat pemerintah daerah di Jawa Barat pun menyampaikan pendapatnya terkait populernya sosok Menteri Keuangan yang baru ini. Oh, gue suka. Nah, gimana nih melihatnya banyak banget yang mengidolakan ini yang dari ibu-ibu Iya. Iya, gue suka. Sudah seharusnya kita ketika diberikan amanah seperti itu. Udahlah, udahlah. A ya A, B ya B ya B, kayak gitu ya. Pak Purbaya ini cukup menarik. Itu yang dibutuhkan sama masyarakat, karakter dan kondisinya seperti itu. Gak usah kebanyakan bicara manis-manis di media kalau ternyata ujung-ujungnya pahit.
bicara yang realnya aja apa adanya. Ya karena kan kaget dengan performance-nya, dengan karakternya yang seperti itu. Apalagi dengan banyaknya perubahan. Ya bismillah. Saya juga sebagai mewakili pemerintah daerah berharap ini semua baik-baik saja. Transfer daerah juga insya Allah tidak terlalu lama dikuranginya, mudah-mudahan dikembalikan seperti semula karena memang jujur kita butuh di daerah transfer dari pusat. Tapi ini sesuatu angin segar. Performance karakter dari Menteri Keuangan kita ini sesuatu yang berbeda. Itu yang tadi saya bilang, itu yang dibutuhkan sama masyarakat dengan kondisi sekarang. Performance-nya sesuatu yang berbeda lah. Jadi kita yang tadi berarti untuk perubahan di Indonesia juga Insya Allah kita terus berharap. Gimana caranya uang yang kita keluarkan kemanfaatannya benar-benar untuk masyarakat banyak, bukan untuk orang per orang atau lembaga per lembaga. Gimana caranya kita keluarkan uang itu, program kita itu bermanfaatnya untuk banyak orang. Terobosan dan gebrakan baru Menteri Keuangan Purbaya kali ini cukup menggetarkan publik. Purbaya menyediakan nomor pengaduan untuk masyarakat yang menemukan atau mengalami permasalahan di bea cukai dan terkait pajak dengan melaporkan ke layanan lapor Pak Purbaya. Layanan ini dibuat Menteri Purbaya untuk memenuhi janji yang telah ia utarakan sebelumnya guna membereskan permasalahan di bidang bea cukai dan juga terkait pajak masyarakat. Kan saya pernah janji nih, komplain masalah khusus bea cukai dan pajak bisa lapor Pak Purbaya nomornya ini. Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak dan bea cukai. Langsung aja cus, lapor Pak Purbaya, hotline WhatsApp 082240406600. Kita kaya bersama. Lapor Pak Purbaya nomornya ini 0822404600. Bea cukai dan khusus bea cukai dan pajak ya. Bisa lapor Pak Purbaya nomornya ini 0822404600. Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun dan bea cukai, ke nomor ini nanti staff saya sudah ada yang standby di sana, tapi nggak langsung jawab ya. Kita kemudian dulu, nanti tiap berapa hari kita sort, nanti kita bisa tindak lanjutin. Disorot pula aktivitas Menteri Keuangan Purbaya ketika menemui para investor dan Direktur Utama Bank Himbara maupun Direktur Utama Bank Swasta. Dari postingannya di akun sosial media, Purbaya juga menginformasikan bahwa dalam pertemuan tersebut dirinya membuka layanan aduan secara langsung bagi investor dan pelaku bisnis. Dijelaskan pula oleh Purbaya bahwa tujuan saluran pengaduan tersebut adalah agar semua masalah investasi di Indonesia bisa langsung dibereskan, tidak terkatung-katung tanpa solusi. Menutup agenda hari ini, menghadiri investor meeting, saya bertemu Dirut Bank Himbara maupun Dirut Bank Swasta yang ada di Indonesia. Ke depan, iklim investasi di Indonesia akan berjalan semakin baik. Saya pun membuka layanan aduan secara langsung bagi investor dan pelaku bisnis, agar semua masalah investasi bisa langsung dibereskan. Bahas strategi pemerintah untuk memajukan ekonomi ke depan seperti apa. Kan para pelaku pasar yang terlalu yakin, jadi mereka pengen negara harusnya mereka sudah senang sekarang. Karena saya jelaskan dengan gamblang apa yang akan dilakukan oleh kita pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkesinambungan. Tadinya mereka penuh teka-teki, ini benar apa enggak? Pesertanya siapa aja Pak? Saya tuh tadi sebetulnya katanya investor bond, tapi saya lihat banyak bank, ada juga lembaga-lembaga internasional, ada JP Morgan tadi ya, ada beberapa juga bank-bank asing, ada ANZ Bank, ada ya beberapa internasional, ada berarti lupa, tapi pada dasarnya adalah investor besar-besar yang ada di pasar kita, obligasi maupun saham. Ada komentar nggak Pak mereka terkait dengan yang 200 itu? Mereka sih umumnya komennya positif tentang yang itu. Jadi dari bank BSI dan lain-lain juga, BRI segala macam bilangnya malah penyerapan lebih dan
Minta tambah katanya. Minta tambah ya Pak? Itu BSI berapa persen Pak? Tadi BSI udah disalurkan berapa persen kan? Nggak, dia bilang kan yang itu baru 10 tapi kan habis bentar lagi katanya. Tapi responnya positif ya Pak ya? Positif yang BRI hampir 90%, jadi hari ini ya. Biarnya sih dampaknya ekonomi makin clear. Dan mereka juga mempertanyakan apa sih dampaknya 200 triliun untuk ekonomi, kapan mulai kelihatan. Saya bilang triwulan keempat akhir tahun akan kelihatan di angka pertumbuhan ekonomi kita, harusnya lebih cepat. Prediksi staff saya itu sekitar 5,5, lebih dari 5,5. Jadi arah ekonomi sudah berbalik harusnya. Kita mau lihat apakah itu terjadi apa enggak. Mengejutkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengajak masyarakat Indonesia untuk melaporkan dugaan permasalahan yang ditemui di Bea Cukai dan Pajak ke nomor WhatsApp Lapor Pak Purbaya. Lantas, benarkah para artis seperti Ibnu Jamil dan Ozol Ramdan merespon positif atas gaya Menteri Keuangan Purbaya? Tingginya optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan ekonomi Indonesia yang akan sangat maju dan rakyatnya akan kaya bersama, semakin menjulangkan nama Purbaya di tangga trending sosial media dan juga publik Indonesia. Gaya bicaranya yang berlagak koboi, singkat namun penuh makna serta mudah dimengerti, membuat Purbaya belakangan ini seakan menjadi magnet. Bahkan para artis seperti Ibnu Jamil dan Ozol Ramdan yang konon lebih senang menghindari tema yang bernuansa politik pun kini bahkan berani kepo dan bahkan bicara soal politik dan ekonomi. Mungkin orang-orang Indonesia apalagi mama langsung to the point aja, gantes, ini masalahnya ini hajar gitu. Apalagi Gen Z. Nah, Gen Z ini memang penting nih, karena Gen Z itu kan harus melek politik untuk dewasa ini kan. Harus tahu dia bagaimana keadaan negara, jangan cuma hanya IAIOEO, tapi dia nggak paham tentang bagaimana situasi keadaan negara ini gitu kan. Mesti begitu anak Gen Z gitu. Kalau dia disenangin sama Gen Z mungkin ya memang sudah masanya, zamannya kayak begitu kali ya, yang langsung aja tuh apa-apa beresin. Jujur, gua nggak begitu ngerti ekonomi, tapi sejak Menteri Keuangan Indonesia yang baru, Pak Purbaya, yes, gue yakin di sini juga pasti banyak banget yang pada nontonin kalau beliau sudah muncul di media, ya, mau media sosial kayak atau TV kayak, nggak tahu kenapa bawaannya pengen banget dengerin ocehannya atau obrolannya Pak Purbaya. Ini sesuatu karakter yang menyegarkan, yang baru di dunia politik Indonesia. Bahkan Menteri Keuangan ini jadi bikin bahasa-bahasa ekonomi itu lebih mudah dimengerti. Dan gue semakin yakin kalau memang Pak Purbaya ini adalah orang pasar. Kan beliau sempat bilang, saya ini orang pasar, udah lama. Belum pada kenal saya ya. Wah, awalnya terkesan sombong. Tapi kalau pas didengerin sekarang, diksi dan kosakatanya, yes Pak, Bapak persis dan asli orang pasar. Pasaran banget bahasanya, diksinya. Waduh, gimana nih? Waduh, gue boleh ngomong nggak ya? Kata-kata gitu tuh sesuatu yang menyegarkan buat gue di dunia politik Indonesia yang dimana memang pejabat-pejabatnya public speakingnya bagus, tapi kinerjanya ya udah, gue nggak mau ngebahas tentang politik ya. Tapi yang jelas di sini Pak Purbaya adalah karakter yang menyegarkan, yang bikin suasana dunia politik dan juga perekonomian Indonesia lebih menyegarkan. Lanjutkan Pak, mending kayak Bapak, public speakingnya nggak terlalu bagus, tapi hasil kerjanya mantap. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.